Dua laporan dengan dua subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL. Gua besok berbicara sama Polri, gua itu semua gua stop. Gua nggak bikin surat, gua itu gua batalin. Gua mundur dari kuasa Alvin Lim. Sebenarnya hari ini tanggal 9 Desember merupakan rencana dari Tehnovi untuk melaporkan AL ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE dan juga merendahkan harkat dan martabat wanita. Tapi mungkin karena kesabaran dari Tehnovi sudah habis, makanya tadi malam Tehnovi bersama tim sudah melaporkan AL dan juga RDL atas dugaan pencemaran nama baik, merendahkan harkat dan martabat wanita dengan pasal Undang-Undang ITE. Tehnovi mungkin boleh kedatangan malam ini ke SPKT, apakah betul jadi melaporkan seseorang? Nah, boleh dari kuasa hukum saja ya. Kuasa hukum ya. Oke, Bu Gisna. Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Tehnovi juga besok ada tindakan dokter ya. Dia lagi sakit pilek, jadi Ya ampun, kasihan sampai sakit. Lanjut ya, Dok, ya. Jadi biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar. Telah resmi melaporkan Alvin Lim dan juga RDL ke pihak kepolisian. Tadi malam Tehnovi bersama kuasa hukum sempat diwawancarai oleh awak media dan ada beberapa pertanyaan seperti yang kalian sudah saksikan di sini ya. Seperti yang kalian dengarkan sendiri, ada pasal pencemaran nama baik, kemudian merendahkan harkat dan martabat wanita. Kata kuasa hukum dari Tehnovi masih ada lagi. Jadi kemungkinan ya akan ada pasal berlapis untuk kedua terlapor. Adapun barang bukti yaitu channel YouTube sebagai wadah bagi mereka untuk menyebarkan informasi-informasi tentang Tehnovi yang tentu saja itu semua tidak benar. Yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanya. Itu kenapa bisa Banyak ya. sampai akhirnya melaporkan itu? Bang, sampai udah serangan di medsos begitu gimana? Tadi langsung balik dulu ya. Oke. Dikit aja tadi Tehnovi. Rasanya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Betul. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Ke anaknya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti? Wow, parah. Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Rasanya udah kelewatan. Impactnya itu ke anak asuh dari Tehnovi ya, seperti yang berulang kali diungkapkan oleh Tehnovi pada saat live ya. Di situ juga dijelaskan impactnya itu ke anaknya. Bahkan anaknya sampai bertanya, apa sih arti dari kata pelacong itu? Tentu saja ini kan sangat menyakitkan hati seorang ibu. Padahal itu tidak benar, tapi karena fitnahan yang dilakukan oleh AL maupun RDL yang akhirnya membuat Tehnovi ini risau, dan yang ditakutkan di sini adalah mental dari anaknya. Maka Tehnovi melakukan tindakan yang sangat tepat. Tidak perlu menunggu hari ini, tapi kemarin malam Tehnovi bersama tim kuasa hukum langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan AL dan juga RDL. Dan seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum, ternyata pasalnya itu bisa berlapis-lapis. Ada banyak sekali komentar merespon laporan dari Tehnovi kepada AL dan juga RDL. Rakyat mendukung Tehnovi. Saya setuju dengan kalimat ini, rakyat mendukung Tehnovi. Coba kalian cek di YouTube Densu pada saat Tehnovi Keluarga Agus diundang di situ. Semua
komentar itu berisi dukungan kepada Teh Novi. Hal itu saja sudah mewakili gitu ya, bahwa kita sebagai masyarakat bisa menilai. Jadi kalau polisi dan hakim tidak menghukum Alvin dan Erdelau, berarti polisi dan hakim tidak berpihak kepada rakyat. Kali ini jangan damai lagi ya Mbak. Nah, hal inilah yang ditakutkan pada saat laporan sedang berjalan, kemudian dari pihak terlapor minta maaf. Selama ini Teh Novi cukup sabar, tapi orang sabar itu ada batasnya. Setuju sekali, bahkan seperti yang diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya tadi, kondisi dari Teh Novi itu lagi tidak baik, lagi sakit, bahkan memerlukan pemeriksaan dokter kemungkinan hari ini. Tentu saja ini sangat mengganggu aktivitas dari Teh Novi sebagai ketua yayasan, karena ada banyak sekali orang-orang yang harus dibantu, ada banyak sekali orang-orang yang harus diperhatikan, ada ODGJ dan lain sebagainya. Makanya pihak Teh Novi melakukan tindakan yang cepat gitu ya, dan sangat setuju dengan aksi cepat yang dilakukan oleh Teh Novi untuk melaporkan AL dan juga Erdelau. Satu lagi Mbak, itu Firdaus. Sebagai informasi, Firdaus sempat live tadi malam, dan di situ ada Mas Pablo Benua yang akhirnya join live dan kemudian memberikan pengertian kepada Firdaus. Dan kalian tahu, sepertinya Firdaus akan mencabut laporan Teh Novi ke kepolisian. Kita tunggu hari ini, apakah memang benar Firdaus akan mencabut semua laporan tentang Teh Novi atau itu hanya sekedar wacana. Ya, lu kan tadi bilang, lu menghargai gue sebagai teman. Sekarang pertanyaan gua, lu percaya nggak kok bisa damaiin lu dengan Novi? Mantap. Tanpa adanya laporan polisi. Sangat percaya bro, sangat percaya. Kalau lu percaya sama gua, lu kan sekarang udah mulai PD. Dan kalau lu berkenan, gua minta sama lu cabut itu laporan polisi buat kamu itu, dengan Novi. Gua besok berbicara sama Polri, gua itu semua gua stop, gua nggak bikin surat, gua itu gua batalin. Gua mundur dari kuasa Alvin Lim. Nah gitu. Gentle Ksatria ya, kalau memang benar Firdaus ini akan mencabut semua laporan tentang Teh Novi di kepolisian. Dan salut dengan Mas Pablo Benua yang berusaha untuk menjadi mediator bagi Teh Novi dan juga Firdaus. Semoga Pablo bisa mendamaikan Firdaus sama Novi Pratiwi, biar kasus ini tidak panjang atau melebar kemana-mana. Herannya ya, dari pihak AL dan juga Erdelau, dari kasus Agus Teh Novi kemudian melebar kemana-mana. Dari pihak mereka menyerang pribadi dari Teh Novi yang tidak ada hubungannya dengan kasus Teh Novi dan juga Agus. Berarti kemungkinan besar ada kepentingan pribadi yang mereka lakukan, ada tujuan tertentu yang mereka lakukan. Kemarin sore saya sudah bagikan video saat salah satu staf dari AL yang tanpa sengaja, kemungkinan besar tanpa sengaja, membocorkan alasan kenapa mereka terus menyerang Teh Novi.